Halo Capricorn, apa kabar? Ketemu lagi di channelku. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, berkelimpahan, selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita mau reading tentang portal Lion Gate di tahun 2025 ini ya. Portal Lion Gate ini akan terbuka dari tanggal 26 Juli sampai dengan 12 Agustus dan puncaknya ada di tanggal 8 Agustus 2025. Di tanggal 8 bulan 8 2025, kalau kalian ingin meditasi, kemudian kalian ingin memanifestasikan sesuatu gitu ya, ketika energi kalian selaras dengan semesta ini gitu ya, mudah-mudahan semua itu bisa terwujud ya. Manifestasikan hal-hal yang masuk akal gitu ya, yang memang mungkin menjadi harapan-harapan kalian untuk kehidupan kalian yang lebih baik ke depannya gitu ya, di mana portal itu momen yang sangat baik di mana sisi spiritualnya itu sangat kuat. Jadi ketika kamu memanifestasikan sesuatu gitu ya, maka kemungkinan terkoneksinya itu lebih kuat karena portal tersebut kayak lagi terbuka gitu ya. Sehingga kamu bisa bertransformasi menuju hal yang lebih baik lagi gitu ya Capricorn. Semoga ini bisa membantu kamu ya. Mungkin ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Kita mau lihat di sini ya apa-apa yang perlu kamu lepaskan energinya, apa-apa yang perlu kamu manifestasikan di sini ketika portal Lion Gate ini terbuka dari 26 Juli sampai dengan 12 Agustus ya. Oke, Capricorn, ini adalah general reading ya. Ambil saja pesan baiknya. Di sini aku ngasih manifestasi yang sebaiknya kamu lakukan. Tetapi kalau kamu memiliki hal tersendiri yang ingin kamu manifestasikan, ya silahkan, monggo gitu ya. Yang terbaik buat diri kalian. Kita mau lihat yang pertama, apa yang perlu kamu lepaskan Capricorn, agar manifestasi kamu ketika portal Lion Gates itu terbuka bisa terwujud gitu ya. Yang pertama, di sini ada Four of Pentacles, kemudian ada Five of Cups, lalu ada Knight of Wands, kemudian ada Knight of Cups. Oke, kita mau lihat dulu ya Capricorn. Di sini aku melihatnya sepertinya kamu diminta oleh semesta untuk bisa melepaskan keterikatan, penyesalan tentang masa lalu gitu ya, dorongan-dorongan impulsif yang bisa jadi cukup tidak terarah pada saat ini gitu ya. Coba kita lihat satu-satu dari Four of Pentacles. Aku melihatnya Capricorn di sini kamu terlalu mempertahankan sesuatu ya, bisa jadi materi atau misalnya kamu identitas harga diri kamu yang lama, keberadaan diri kamu yang lama, atau pola pikir kamu yang defensif seperti itu ya. Jadi di sini semacam ada perasaan kamu ketakutan kehilangan membuat kamu jadi malah sulit menerima energi baru gitu ya. Jadi di sini sepertinya memang mungkin ada hal-hal yang perlu kamu bagi gitu ya. Mungkin ini peringatan supaya kita sebagai manusia itu jangan terlalu greedy gitu ya, bahwa semua yang kita miliki itu pada dasarnya bukan seutuhnya milik kita, seperti itu Capricorn ya. Kemudian di sini ada Five of Cups, aku melihatnya di sini ada luka emosional dalam diri kamu Capricorn. Bisa jadi ini rasa kehilangan yang mungkin masih terus kamu tangisi, masih terus kamu sesali ya. Kamu belum bisa sepenuhnya let go gitu dari masa lalu, sehingga energi kamu ini juga tertahan gitu ya. Jadi masih banyak ruang yang tertutup di hati kamu ya. Kamu harus bisa melepaskannya supaya banyak ruang untuk energi baik, energi positif yang masuk. Kemudian di sini yang ketiga ada Knight of Wands. Capri, aku melihatnya kamu mungkin pernah apa ya, terlalu bersemangat, terlalu tergesa-gesa, terlalu menggebu-gebu sehingga akhirnya kamu jadi kurang stabil. Sepertinya di sini kamu perlu untuk sedikit menurunkan emosi kamu. Emosi itu macam-macam ya, emosi marah, emosi terlalu bersemangat, terlalu agresif ya. Waktunya kamu mengarahkan emosi kamu itu atau energi-energi yang di dalam diri kamu itu dengan niatan yang jelas gitu ya. Kalau misalnya kamu hanya yang penting lari dulu deh, yang penting maju dulu deh, tapi nggak jelas tujuannya apa. Nah, itu malah jadi
eee, kacau gitu ya, energinya tuh kamu jadi nggak stabil, kamu jadi bingung sendiri ketika kamu berlari gitu, karena tujuannya nggak jelas ya. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Di sini aku melihatnya seringkali kamu, seringkali cukup idealis gitu ya, atau mungkin tenggelam terlalu dalam terhadap ekspektasi kamu, apakah ini dalam hal cinta misalnya, ataukah impian kamu yang sebenarnya lebih ke arah emosional saja ya, yang kamu, belum kurang humble gitu, kurang membumi aku melihatnya ya. Jadi kamu perlu melepaskan ilusi-ilusi tersebut gitu ya. Pilih Capri, apa yang benar-benar mendukung pertumbuhan kamu, gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini apa yang harus kamu lepaskan ya, ada keterikatan pada rasa aman yang semu sebenarnya, keterikatan pada harta benda yang kamu miliki, kemudian di sini ada penyesalan, masih ada luka, ada kekecewaan tentang masa lalu, kemudian kamu seringkali melakukan tindakan yang tanpa arah yang jelas, kemudian kamu seringkali impulsif ya. Kemudian ketika kamu menghadapi cinta, perasaan-perasaan suka, sayang, harapan tentang cinta, cobalah, miliki harapan-harapan tersebut yang realistis ya. Jangan terlalu ngawang-ngawang gitu, jangan terlalu mimpinya ketinggian gitu ya. Jadi cobalah dibuat lebih realistis lagi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing gitu Capricorn ya. Kemudian di sini, yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan saat portal Lion Gate tersebut terbuka gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan potensi terbaik diri kamu atau perkembangan, eee, pribadi diri kamu yang lebih baik lagi, yang supaya apa yang kamu manifestasikan itu bisa terwujud, apa yang kamu manifestasikan itu bisa aktif, terus kemudian di sini ada harmoni, ada keselarasan kembali dalam diri kamu gitu ya. Di sini, ada communicate, kemudian di sini ada the law of attraction, lalu ada dance with life, kemudian ada the great gathering. Aku melihatnya di sini Capricorn, kamu sepertinya diminta oleh semesta untuk, bergerak lebih aktif lagi ya, untuk menyelaraskan lagi niat keinginan kamu dan membuka diri kamu terhadap, koneksi-koneksi, dengan jiwa-jiwa yang lain gitu ya. Ibaratnya mungkin di sini kamu perlu sosialisasi, seperti itu, perlu bersosialisasi gitu ya. Jadi kita mau lihat nih, apa yang perlu kamu lakukan, supaya pertumbuhan jiwa kamu, potensi kamu itu bisa tumbuh lagi, bisa terwujud ya. Di sini ada communicate, kalau aku lihat, kamu harus yakin Capricorn bahwa suara kamu itu punya kekuatan. Apa yang kamu katakan itu memiliki kekuatan. Jadi ekspresikan apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu gitu ya. Kalau kamu perlu bicara dari hati ke hati, bicara dengan diri kamu sendiri, bicara dengan semesta ya, komunikasikan yang jujur dengan kata-kata yang baik. Karena di sini aku melihatnya bagaikan mantra. Komunikasi itu seperti mantra di sini Capricorn ya. Jangan asal ucap, jangan mengatakan hal-hal yang negatif. Ketika kamu berkomunikasi, mengucapkan, berekspresi, bersuara, berbicara dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka itu akan membuka pintu energi baru yang lebih baik lagi untuk kehidupan kamu ke depannya ya. Karena portal ini akan terbuka sekarang, kemudian tertutup di 12 Agustus, kemudian akan terbuka lagi di tahun depan gitu ya. Nah, ketika kamu bisa menyelaraskan itu akan berjalan lama nih, lumayan 1 tahun, kamu harmoni gitu ya, selaras gitu ya. Kemudian di sini ada law of attraction, kalau aku lihat Capri, di sini kamu diminta fokus ya pada niat kamu, pada emosi yang positif. Jadi ketika di sini kamu selaras gitu ya, maka, apa yang kamu manifestasikan itu akan lebih cepat, akan lebih mudah datang. Jadi kamu di sini diminta untuk, contohnya adalah menghindari drama, hindari gosip,
jangan pesimis ya, kamu harus optimis, harus percaya diri, harus berpikiran positif, berpikiran maju gitu ya, bahwa segala sesuatunya itu akan berjalan dengan baik ketika kamu juga melakukannya itu dengan baik dan benar, seperti itu ya. Jadi kamu perlu fokus kepada energi kamu supaya selaras di sini ya. Kemudian di sini ada Dance with Life, aku melihatnya kamu diminta untuk mengubah energi kamu yang stagnan menjadi gerakan. Jadi misalnya kalau secara harafiahnya nih, secara benar-benar ya kamu benar-benar menari, happy, jalan kaki, satukan diri kamu dengan alam semesta ini, ekspresikan emosi kamu itu melalui tubuh kamu. Maka aliran energi secara jasmani kamu itu akan membuka apa ya, ibaratnya tuh kalau orang itu kanal gitu, akan membuka aliran. Nah, aliran spiritual itu akan lebih mudah gitu, mengalir ke dalam diri kamu, mengalir ke dalam tubuh kamu gitu. Ketika aura kamu itu terbuka, badan kamu itu bergerak gitu ya, ketika kamu bersemangat melakukan segala sesuatunya gitu ya, literally kamu menari, literally kamu olahraga, kamu jalan kaki, seperti itu ya, penuh semangat, penuh kebahagiaan, itu akan lebih mudah gitu, kanal-kanal energi yang baik itu masuk ke dalam diri kamu. Kemudian di sini ada The Great Gathering, Capri, kamu dipanggil ya, bukan terpanggil. Kamu sepertinya dipanggil untuk bisa terkoneksi dengan soul tribe kamu. Soul tribe itu apa ya? Komunitas kamu, keluarga kamu. Ini adalah waktu kamu untuk berkumpul dengan, orang-orang tersebut yang memiliki misalnya kamu satu misi seperti itu ya, kamu satu vibrasi sama mereka, kamu memiliki sama-sama energi yang positif ya. Jadi, bukan sekedar hubungan sosial, tetapi juga yang, memiliki, apa ya, kedekatan jiwa gitu, memiliki ada tarikan spiritualnya di sana, seperti itu Capricorn. Jadi tindakan yang disarankan di sini supaya apa yang kamu manifestasikan itu bisa terwujud, kamu harus perjelas niat kamu, ya, ucapkan hal-hal baik, afirmasikan apa yang memang, ingin kamu afirmasikan, kemudian kamu diminta juga, eee terbuka, berbicara yang terbuka, berbicara yang jujur gitu ya. Kemudian kamu di sini bergabung dengan komunitas atau, eee orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu, atau mungkin orang-orang yang memang sama-sama healing untuk mencapai kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Kemudian di sini lepaskan diri kamu, bebaskan diri kamu, biarkan diri kamu itu enjoy the flow gitu ya. Ikuti iramanya, nggak usah terlalu kaku, jangan terlalu dikontrol seperti itu, Kak. Jangan terlalu malu-malu, "Ih, nggak enak ah dilihat orang." Kenapa peduli sama orang kalau kalian pengen olahraga, pengen gerak badan, mau mau apa namanya, ikut reiki kah, ikut apakah gitu ya. Batasan-batasan itu harus kamu lepaskan ya, karena memang enjoy, happy itu sangat perlu untuk keselarasan diri kamu di sini Capricorn ya. Oke, sekarang yang selanjutnya kita mau lihat ya, energi dari semesta yang akan, tunggu tunggu tunggu. Yang ketiga itu, manifestasi. Manifestasi kamu yang mungkin akan terwujud gitu ya, saat, portal Lion Gate terbuka ya. Jika kamu tuh selaras gitu dengan semesta, itu kira-kira apa gitu ya. Jadi di sini aku sudah, ambil kartu buat Capricorn, manifestasi yang mungkin akan terwujud. Tetapi kalau kamu punya manifestasi sendiri nggak apa-apa ya, mungkin kamu nanti akan bisa kamu manifestasikan dari sekarang, kamu bisa meditasi saat nanti, 88 seperti itu ya. Tapi di sini aku ambil tarikan kartu buat kalian dulu ya. Di sini ada The Emperor, kemudian ada Seven of Swords, lalu ada Two of Swords. Jadi aku melihatnya di sini manifestasi besar yang mungkin, eee, akan terwujud di sini kalau aku lihat dari kartu kamu ya, kedewasaan kamu dalam, rasa kepemimpinan kamu yang tinggi gitu ya. Kemudian di sini kamu juga bisa memiliki batas-batas yang baik dalam menghadapi,
kehidupan ini, dalam membuat keputusan yang penting, seperti itu aku melihatnya ada kedewasaan yang tumbuh di sini. Dengan adanya The Emperor Capricorn, di sini aku melihatnya kamu bisa, mewujudkan atau apa ya, kalau aku lihat di sini kalau dalam bentuk nyatanya sepertinya kamu akan mendapatkan suatu pekerjaan baru di posisi leadership gitu ya. Kamu seperti akan dipercaya untuk memimpin sesuatu. Di sini ada posisi kekuatan, kekuasaan, kestabilan, ada bisnis yang kokoh, ada struktur hidup baru yang baik ya yang akan kamu bangun dari kedewasaan dan kedisiplinan yang kamu lakukan selama ini gitu ya. Jadi bisa jadi beberapa dari kalian bisa jadi akan mendapatkan promosi, akan mendapatkan pekerjaan baru, akan mendapatkan peluang-peluang usaha yang baru seperti itu ya. Kemudian di sini dengan adanya Seven of Swords, aku melihatnya di sini ada stabilitas finansial eh, di mana kamu bisa berhasil mengendalikan, pola kamu, cara mengendalikan keuangan kamu itu menjadi lebih baik juga di sini ya. Tetapi di sini kamu harus berani mengungkapkan, menyelesaikan apa-apa yang tidak benar gitu ya, apapun itu ya, tentang diri kamu yang impulsif, tentang hubungan yang enggak baik, atau mungkin ada pola-pola di mana kamu seringkali mensabotase diri kamu sendiri, seperti itu. Dan di sini kamu juga harus, apa ya, hati-hati, apa yang apapun yang kamu manifestasikan, tetap kamu harus, hati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu, itu kamu tetap harus waspada, Capricorn, ya. Kemudian di sini dengan adanya Two of Swords, aku melihatnya kamu sepertinya akan dihadapkan pada suatu keputusan yang besar, ya. Ini bukan waktunya kamu untuk bisa menghindar sepertinya. Kamu harus memilih dan ini adalah waktunya kamu untuk memilih dengan hati pikiran yang jernih, maka apa yang kamu manifestasikan itu akan datang gitu ya. Apakah ini keputusan penting tentang hubungan, tentang memilih dengan jujur, ataukah melepaskan, ataukah mungkin di sini ada 2 orang yang harus kamu pilih ya, sehingga salah satu harus kamu lepaskan. Kemudian beberapa dari kalian juga akan menemukan arah baru dalam hidup kalian setelah kalian berhasil melepaskan diri dari mimpi-mimpi kalian yang terlalu muluk, ilusi-ilusi, bayang-bayang yang memang selama ini, apa ya, terlalu mengganggu kamu yang sebenarnya itu sesuatu yang, sulit untuk diraih gitu ya, saat ini kamu bisa gitu, melepaskan itu semua dan kamu menemukan arah arah baru kamu, gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat energi semesta yang akan mendukung kamu atas semua hal ini apa saja. Di sini ada have faith in your dreams ya, dan yang satunya ada perspektif. Jadi kalau aku lihat energi dari semesta yang akan mendukung kamu, Capricorn, semesta akan mendorong kamu untuk bisa terus percaya ya. Kamu harus yakin meskipun kamu belum melihat hasilnya, karena ketika kita mau memanifestasikan sesuatu itu kan memang belum bisa kelihatan ya. Apa yang kamu tanam saat ini itu pasti akan bertunas gitu. Jadi kamu akan dipandu oleh semesta untuk melihat gambaran besarnya. Kemudian kamu juga akan menemukan orang-orang ya, jiwa-jiwa lain yang memiliki kesamaan, satu vibrasi sama kamu sehingga kamu seperti akan bersama-sama dengan orang, tetapi di mana orang-orang ini biasanya dikirim oleh semesta untuk mendampingi kamu gitu ya. Dengan adanya have faith in your dream, kamu diminta tetap percaya pada mimpi-mimpi kamu, walaupun mungkin jalannya nggak mudah ya, semesta mau kamu jangan menyerah. Apa yang kamu manifestasikan saat ini itu, bisa kamu wujudkan dan itu akan menjadi petunjuk untuk langkah kamu selanjutnya, gitu intinya ya. Kemudian di sini ada perspektif, kalau aku lihat di sini perspektif sudut pandang ya. Jadi kamu diminta untuk jangan terlalu fokus pada persoalan-persoalan kecil, drama-drama kecil, nggak usah diperbesar ya. Lihat kehidupan itu dalam, apa ya,
dari jauh gitu, melihatnya itu dari kehidupan dari atas gitu. Jadi kamu itu bisa melihat wawasannya itu jauh lebih luas gitu. Jadi apa yang benar-benar penting itu kamu tahu. Apa pelajaran besarnya itu kamu bisa ambil seperti itu ya. Jadi saat ini tuh kamu sedang diarahkan untuk memahami orang lain untuk lebih dalam lagi, bukan hanya dari ego kamu, tetapi dari rasa empati kamu ya. Di mana di sini akan bisa terjadi pertumbuhan spiritual kamu gitu ya. Jadi intinya yang perlu kamu lepaskan itu adalah rasa takut, rasa penyesalan, impulsif, ilusi-ilusi cinta ya. Kemudian apa yang perlu kamu lakukan dalam bentuk tindakan nyata gitu ya, saat portal ini terbuka, kamu harus terus bergerak aktif, fokus pada niat positif kamu, dan terhubung dengan jiwa-jiwa yang satu vibrasi dengan kamu di sini. Kemudian manifestasi potensial kamu adalah adanya kestabilan dalam hidup kamu, adanya kekuatan dalam pribadi kamu, kemudian kamu akan bisa membuat keputusan-keputusan besar dengan baik, dengan bijaksana. Terus di sini kamu juga harus bisa melepaskan kepalsuan yang mungkin selama ini masih kamu pegang, kejujuran, keterbukaan apa adanya itu jauh lebih baik. Kemudian semesta akan mendukung kamu untuk tetap percaya pada mimpi kamu, lihat dari perspektif yang lebih besar lagi, lalu temukan gitu, fokusnya itu ada di mana. Ketika kamu melihat dari jauh, kamu akan lebih mudah ketika kamu, oh tahu jalannya itu di sana, seperti itu ya. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya untuk portal Lion Gate kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih Capricorn, kita ketemu lagi di reading yang selanjutnya. Salam.